Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih, dulur nggih. Dengan kondisi badan sehat, keadaan kita sehat. Dengan sehat, saya sehat, keluarga juga pada sehat. Pandonga sehat selalu. Yang kali ini mungkin sedikit ada pembeda. Yang biasanya saya bahas weton tentang informasi atau sebuah penyampaian kaitannya dengan yang ada di Primbon Jawa. Nah, untuk kesempatan kali ini saya sedikit berbagi tentang kalau di negeri seberang itu ada di Cina itu kan ada yang menggunakan perhitungan shio. Ada satu penggunaan perhitungan yang dikatakan sebagai shio. Nah, shio itu sendiri ternyata ada putaran waktunya, sama kayak di weton yang saya kadang bahas itu melalui Primbon Jawa. Ini di shio pun ada putaran waktunya. Ya, shio ini sendiri itu ada berbagai macam, bertepatan dengan berakhirnya tahun 2023. Tapi kok ya sing ngepasi kalih umure nanti di tahun 2024 atau bahkan di akhir Desember ini sudah mencapai, di akhir tahun 2023 atau di Desember ini sudah berumur atau berusia itu 30. Ini shio apa saja yang punya kegemilangan mengawali usianya itu di usia 30 tahun. Jadi sebenarnya nggak di tahun ini saja, artinya bagi siapapun yang usianya dengan shionya yang nanti saya sebutin ini usianya adalah menginjak 30. Ini punya satu catatan kegemilangan atau apa ya dikatakan menemui satu tahapan kemandirian, kecukupan, kesuksesan bisa terjadi. Nah, langsung mawon ini. Shio yang pertama adalah shio ayam. Shio ayam itu punya gambaran bahasanya di usia 30 itu punya kemapanan, mulai tertata. Jadi awalnya dia mungkin kalau yang sudah berkeluarga dia belum punya rumah, dia sudah mulai bangun pondasi gitu, ataupun mampu mendirikan rumah dengan kemampuannya mungkin belum secara sempurna 100% gitu, tapi sudah mulai adanya kemapanan. Ini kemapanan yang dimiliki oleh shio ayam ini diawali dari tahun 30. Dia punya perwatakan itu apa ya jenenge gatek dia, atau perhatian kepada pasangan atau pada keluarganya itu luar biasa. Nah, ini baik istri, anak ataupun familinya yang kandung gitu, ini perhatiannya luar biasa. Ini shio ayam. Terus juga bisa dilihat dengan karir. Mungkin ini doa dari pasangan ya, dari istri atau dari suami yang mendoakan. Mungkin kan bisa jadi zaman sekarang istri juga bisa berkarir, atau seorang wanita itu punya aktivitas dan punya karir, atau mungkin bahkan punya jabatan. Itu kan berkat mungkin doa dari pasangannya. Jadi karirnya itu mulai meningkat di usia 30 tahun. Banyak juga ini ditemui shio ayam di usia 30 tahun. Tujuan-tujuan yang dia ingin capainya mulai satu persatu itu tersampaikan atau terpenuhi. Karena apa? Dia punya konsep itu orang yang perencana atau langkah-langkahnya tertata. Jadi step by step, tahapan demi tahapan dia lakukan. Sehingga dikatakan dalam putaran shio punya kegemilangan di masa depan
berawal dari usia 30 tahun. Nah, itu yang pertama adalah sio ayam. Kemudian yang keduanya adalah sio kera, sio monyet. Sio monyet ini juga sama, punya satu gambaran. Di usia 30 tahun punya kesempatan, mulainya kesempatan kegemilangan atau kesuksesan terjadi. Yang mendasarinya apa? Karena sio monyet dia punya perwatakan inovatif dan bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Jadi inovatif dan improvnya tinggi, improvisasinya itu cukup tinggi. Selain dari inovatif dan improvnya itu luar biasa, ini justru menjadi daya tarik bagi orang lain untuk simpati kepada dirinya. Nah, ini kesempatan untuk yang mencari mitra bisnis, rekan kerja, rekan usaha, ini adalah kesempatan. Karena di usia 30 itu kematangan itu terjadi. Gampang mempelajari sesuatu. Jadi dia itu mudah belajar, mudah mengerti akan sesuatu yang baru. Karena dia tipikalnya adalah pribadi yang senang belajar. Jadi gampang menyesuaikan terhadap sesuatu. Bahkan manakala ada masalah itu malah didekati dan diselesaikan, tidak dihindari. Nah, ini ada satu keunggulannya lain. Setelah dengan adanya perhatian itu malah justru menjadi keunggulan ataupun kelebihannya, dia itu mudah kekancan, mudah seserawungan, banyak temannya. Ini banyak relasi usahanya. Ini sio monyet ini di usia 30 tahun itu punya gambaran awal tahapan kegemilangan. Nah, itu sudah dua. Yang pertama sio ayam, kemudian yang kedua sio monyet. Ini yang ketiganya yaitu sio kuda. Sio kuda itu punya tipikal atau pribadi yang kuat, semangat, optimis, terus dia itu mampu bekerja cepat. Seperti pelambangnya kuda itu energinya luar biasa. Kalau lari lumayan kencang. Ya, ini yang menjadi gambaran juga. Orangnya yang bersio kuda ini selalu energi, selalu semangat, cepat, cekatan, cara juga. Tampil juga iya. Terus peka terhadap peluang di mana-mana yang harus diambil dulu. Nah, ini sio kuda di usia 30 itu peka terhadap kesempatan-kesempatan yang ada di sekitarnya. Terus gemati. Nah, sederhana, gemati lan teliti terhadap nilai ataupun unsur keuangan. Jadi dia itu teliti. Ini yang menjadikan unsur kegemilangan sio kuda itu diawali usia 30 sampai dengan usia tuanya. Ada sikap yang lainnya adalah periang. Menunjukkan wajah yang suka, ceria gitu. Karena itu tadi semangatnya. Itu yang didasari dari sio. Ada 3 sio tadi, sio ayam, sio monyet, dan sio kuda. Nah, mudah-mudahan kita yang dalam kategori sio tadi merupakan satu langkah dan memang betul barangkali itu menjadi satu keinginan atau satu harapan, satu keadaan bahkan bisa terwujud. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala nikmat, rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Atau kalau kita singgungan tadi, bagi panjenengan yang memasuki usia 30, sedulur-sedulur yang berusia sudah melangkahkan di usia 30 tahun, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Apa yang menjadi keinginan jenengan,
apa yang menjadi satu cita-cita bisa tersampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Doa panutup, sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.